Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah berupa nikmat sehat lahir dan batin. Maka selayaknya kita harus bersyukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kembali lagi bertemu dengan Bu Uun dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pembelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Tirukan Bu Uun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, mengetahui dan mencontoh perilaku saling menghargai sesama manusia. Setiap muslim tentunya ingin menjadi anak yang soleh, bukan? Menjadi anak yang soleh akan dibanggakan orang tua dan disayangi semua orang. Mengapa demikian? Karena anak yang soleh akan mendampingi atau amalnya akan mendampingi kita ketika kita sudah meninggal dunia di dalam kubur sampai di akhirat kelak. Sesuai dengan sabda Rasul yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Yang artinya, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Anak yang solih mempunyai akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, yaitu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sabdanya yaitu Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah ke dunia untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Di antaranya yaitu jujur. Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Perilaku jujur dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jujur kepada Allah. Di antaranya yaitu yang pertama, kita
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kedua, berdoa memohon kepada Allah. Ketiga, selalu berperilaku baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Di antaranya berperilaku baik, jika berbuat salah mau mengakuinya dan mau meminta maaf. Tidak menyalahkan orang lain, tidak bersikap sombong, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, mempunyai sikap yang tenang, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru, cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ada. Akhlak yang mulia yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku, agar anak-anak bisa menjadi anak yang sholih dan mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka anak-anak harus menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Beberapa hal yang kita lakukan untuk patuh kepada orang tua diantaranya kita apabila dipanggil oleh orang tua, maka kita segera datang, segera menyautnya. Ketika kita diperintah oleh orang tua kita, maka kita segera mengerjakannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghormati guru, di antaranya satu, jika guru sedang mengajar, kita perhatikan. Kedua, mengucapkan salam jika bertemu. Ketiga, berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru. Sikap akhlakul karimah selanjutnya yaitu sikap menghargai pendapat. Sikap menghargai pendapat berarti sikap menghormati apa yang menjadi pikiran atau usulan orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan. Menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain dengan memberi kesempatan pada yang lain untuk memberikan usulannya. Dan ingat, karena kita manusia termasuk makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan orang lain. Agar tercipta sikap menghargai pendapat, maka yang harus kita lakukan misalnya menghormati orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati, mau berdiskusi bersama teman-teman, tidak ingin menang sendiri. Dan jika kita tidak mau atau tidak bisa menghargai orang lain, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai yang kita inginkan, yaitu ribut sesama teman, merendahkan orang lain, tidak mau mendengarkan orang lain berbicara, ingin menang sendiri, merasa paling pintar, dan sombong. Di dalam sikap menghargai pendapat terdapat hikmah yang sangat besar, di antaranya satu, tercipta hidup rukun dan damai. Kedua, mempunyai banyak teman. Tiga, disayang orang tua. Keempat, membuat orang lain senang. Nah, anak-anak, tugas hari ini satu, sebutkan 5 contoh perbuatan yang dapat kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu. 2, sebutkan 5 contoh perbuatan yang dapat kamu lakukan untuk menghormati gurumu. 3, tulislah hadis tentang anak soleh dan terjemahannya yang ada dalam video pembelajaran hari ini. Keempat, tulislah hadis bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia sebagai suri teladan yang mulia atau baik.
Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.